apa kabar? Pasti sehat semua. Amin. Cerah ceria semua ya Pasti, Kak ya. Kak. Puji Tuhan. Karena Tuhan memberikan sukacita dalam hidup kita. Amin. Nggak berkesudahan ya Kak ya. Pasti. Apapun yang terjadi kita tetap sukacita. Yes, Kak. Semangat. Benar sekali. Iya. Iya. Nah adik-adik seperti biasa kalau hari Minggu kita mau sama-sama ngapain Kak? Sama-sama ibadah, Kak. Iya, kalau ibadah itu berarti kita muji Menyembah dan dengar firman. firman Tuhan. Iya, tapi ada syaratnya loh Kak. Oh gitu ya, Kak ya? Kalau Apa tuh, ibadah Kak? itu Iya. gak boleh main-main. Nggak boleh main-main, terus nggak boleh apa lagi, Kak? Sambil baca, sambil main, sambil makan. Oh, no. Tiduran boleh nggak? Jangan. Oh nggak boleh juga, oke. Lari-lari? Oh apalagi kok. Iya, nggak boleh ya. Iya. Adik-adik kalau kita nyembah, kita benar-benar nyembah. Kalau nyanyi, Benar, kita sama-sama semua iya. loncat ikut nyanyi ya Kak ya. Benar sekali. Jadi adik-adik seperti kita di gereja, kita gitu juga di rumah. Karena Iya. Tuhan kan ada di mana-mana ya Kak. Ya benar, Kak. Gak cuma di gereja. Pasti di mana kita berada ada Tuhan. Amin. Amin. Nah, yuk adik-adik kita mau mulai ibadah kita mau panggil Tuhan Yesus masuk dalam hati, dalam hidup kita. Yuk sama-sama kita nyanyi dan kita mau berdoa. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku Udah undang, masuk dalam hidup kita. masuk dalam hidupku. Katakan Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. kita nyanyikan dari awal. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Masuk dalam hidup kita. masuk dalam hidupku. Untuk memimpin. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Ayo adik-adik sama-sama katakan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, Masuk dalam hidup kita. masuk dalam hidupku. Untuk Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shikira bara 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 shikira bara 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 bara. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang indah, hari yang luar biasa Tuhan, hari yang penuh berkat dari Tuhan untuk kami semua.
puji-pujilah namamu ya Aba ya Bapa. Bapa kami yang ada di dalam surga yang bertahta dalam hidup kami. Masuklah dalam hidup kami, jadilah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama kembali berkumpul Tuhan untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Kami percaya Tuhan senang menerima puji-pujian kami, menerima penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau bersiap-siap Tuhan, kami mau siapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami, segenap kekuatan kami Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Mari adik-adik sama-sama katakan Amin. amin. Puji Tuhan. Wah, adik-adik, kasih Tuhan itu tingginya seperti apa? Oh, melebihi langit. Bukan seperti langit, tapi melebihi langit ya Kak. Benar. Dalamnya melebihi lautan. Adik-adik tahu ya, laut dan langit itu tinggi dan dalam. Tapi kasihnya Tuhan lebih dari itu. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama lagu ini yuk. Jangan lupa tepuk tangan ya. Ayo semuanya makin berdiri. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah lagi. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, Oh, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Awal kita katakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Katakan seindah-indah lagi. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Mengalahkan segalanya. Puji Tuhan adik-adik ya. Kasih Yesus itu mengalahkan segala-galanya. Aduh kakak sungguh senang sekali adik-adik hari ini. Kita mau nyanyi lagu apa lagi Kak? Yesus pokok anggur kita. Oh iya, Yesus itu pokoknya. Kita ini caranya. Amin. Dan kita harus nempel biar kita berbuah. Yuk kita nyanyi sama-sama adik-adik. Yesus pokok dan Kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Biar apa? Pastilah Kau akan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, Ku cinta ku kau. cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Supaya apa? Kau akan Berbuah. Kakak mau kasih tahu satu rahasia. Biar kita tetap nempel, biar kita berbuah, ada caranya Kak. Oh ya, Ada gimana? rahasianya. Gimana Kak? Baca kitab suci, doa Tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Ayo nyanyi sama-sama. Baca kitab suci, Doa tiap hari, puji tiap hari, sembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau.
Tuhan. Puji Tuhan, gampang Tuhan banget. mampukan. Iya pasti. Tuhan beri kemampuan ya Kak. Ya. Kak, kita nggak disuruh yang susah-susah, enggak. Iya. Kamu harus lompat setiap hari 500 kali. Enggak kok. Iya benar Kak, benar. Cuman disuruh kamu baca firman aja. Baca firman, baca Alkitab ya Kak Iya, ya. baca Alkitab, jangan lupa Berdoa Kak. berdoa, jangan lupa muji dan nyembah Puji dan sembah Tuhan. Benar. Gampang banget ya adik-adik kalau mau Iya. tumbuh ya. Nah adik-adik tadi kan kita bilang kalau mau tumbuh salah satu caranya adalah berdoa. Benar. Nah kita mau berdoa sama-sama yuk, sama-sama teman-teman kita yuk. Kita siapin hati berdoa untuk bangsa negara kita, untuk keluarga kita, teman-teman kita, untuk gereja kita. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hidupku, ini hatiku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau hanya Kau Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami, Kau bawa hati kami Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang kami rindu Tuhan memuji, menyembah, menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kami boleh duduk diam, menyendengkan telinga kami Tuhan, mendengar firman-Mu yang indah, sehingga firman itu boleh jatuh masuk ke dalam tanah hati kami Tuhan, menjadi benih yang baik di tanah hati kami yang baik Tuhan, berbuah Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik sama-sama katakan Amin. amin. Tabur, tabur, tabur benihnya, menabur benih di sawah kita. Tabur, tabur, tabur benihnya, menabur benih di sawah kita. Hai, shalom adik-adik. Apa
kabar? Pasti semuanya luar biasa kan? Adik-adik sudah siap mau dengarkan firman Tuhan hari ini? Oh iya, pertama-tama kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik pada tahu nggak kakak lagi di mana ini? Iya benar, kakak lagi di sawah adik-adik. Habis menaburkan benih adik-adik. Adik-adik tahu benih itu seperti biji-bijian yang kecil itu adik-adik. Waktu jatuh di tanah yang baik, mereka akan tumbuh adik-adik. Benih yang tumbuh ini disebut padi. Kemudian kalau padinya sudah banyak, sudah menguning adik-adik, akan dipanen oleh Pak Tani dan diolah menjadi beras. Kemudian beras itu akan kita masak di rumah dan kita makan jadi makanan pokok kita. Nah, tapi hubungannya sama firman Tuhan hari ini apa ya adik-adik ya? Nah, firman Tuhan hari ini berhubungan dengan benih tadi adik-adik. Kita akan membahas tentang benih yang tumbuh dan tidak tumbuh. Adik-adik penasaran? Yuk ikutin kakak. Suatu ketika Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang seorang penabur benih. Penabur benih ini membawa benih yang banyak adik-adik. Lalu ia menaburkannya. Kita masuk ke perumpamaan yang pertama. Sebagian benih yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan adik-adik. Benih yang ditaburkan itu kemudian dimakan oleh burung adik-adik. Artinya benih itu tidak sempat bertumbuh kan adik-adik. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan itu sama seperti seorang yang mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dia mendengarkan namun tidak dengan sungguh-sungguh. Maka firman Tuhan itu tidak masuk dalam hatinya. Contohnya, ada yang lagi ikut ibadah online tapi sambil main-main, sambil tidur-tiduran, sambil main game, sambil bercanda. Akhirnya gak ngerti firman Tuhan adik-adik sehingga firman Tuhan tidak masuk di dalam hatinya. Ini bagus atau tidak ya adik-adik? Tentu saja tidak ya. Perumpamaan yang berikutnya. Kata firman Tuhan, sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu adik-adik. Benih itu bisa tumbuh adik-adik. Tetapi apakah adik-adik tahu waktu matahari terbit dengan teriknya adik-adik dan mengenai tanaman ini adik-adik, benih ini dia menjadi cepat sekali layu adik-adik. Semua benih ini jadi layu adik-adik. Dia tidak tahan lama adik-adik. Adik-adik tahu artinya adik-adik? Nah, benih ini seperti firman Tuhan tadi. Dan tanah itu adalah hati kita. Ini adalah seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ibadah dengan semangat, dengan sukacita ikut ibadahnya. Tapi cepat lupa akan firman yang diajarkan. Misalnya firman Tuhan ajarkan adik-adik untuk tidak berbohong. Tapi waktu orang tua adik-adik marah sama adik-adik, adik-adik terpaksa dia berbohong untuk menutupi kesalahan adik-adik. Ini bagus gak ya adik-adik? Tentu saja tidak, bukan? Yuk kita masuk ke perumpamaan yang ketiga. Sebagian benih jatuh di tanah yang banyak semak belukarnya adik-adik. Apakah bisa tumbuh adik-adik? Bisa adik-adik, tapi dia tidak bisa menjadi bertumbuh semakin besar karena banyak sekali semak duri adik-adik yang menghimpit benih ini sehingga nanti dia juga mati adik-adik. Nah, perumpamaan yang ketiga ini adalah adik-adik. Artinya seperti firman Tuhan adik-adik yang sudah adik-adik dengarkan. Terus saat ibadah, saat duduk dengan tenang adik-adik sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tiba-tiba datang godaan adik-adik. Adik-adik misalnya diajak jalan-jalan ke mall, diajak nonton film yang lain, atau digoda dengan hal yang lebih menyenangkan. Adik-adik bisa lupa dengan firman Tuhan itu. Nah, banyak yang jadinya akhirnya jadi malas-malasan, bilangnya nanti dulu deh, yang penting kita senang-senang dulu, tidak mengutamakan Tuhan Yesus adik-adik. Atau misalnya saat adik-adik sakit, nah adik-adik jadi malas untuk mendengarkan firman Tuhan, jadi nggak bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Sikap yang seperti ini bagus nggak adik-adik? Tentu tidak dong ya. Ayo kita masuk ke perumpamaan yang keempat. Kemudian ada benih yang jatuh di tanah yang subur adik-adik.
Nah, kalau di tanah subur, sudah pasti benih ini akan bertumbuh adik-adik. Bahkan semakin hari akan jadi semakin besar adik-adik. Bertumbuh dengan sehat dan bahkan bisa berbuah adik-adik. Benih yang jatuh di tanah yang subur bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Benih ini adalah seperti firman Tuhan dan tanah yang subur ini adalah seperti hati kita adik-adik. Ini seperti orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, sungguh-sungguh ibadahnya dan melakukan apa yang diajarkan firman Tuhan. Dia percaya, menghormati Tuhan Yesus, menomorsatukan Tuhan Yesus adik-adik. Misalnya firman Tuhan ajarkan untuk tidak berbohong. Kita sungguh-sungguh melakukannya, tidak berbohong, meskipun mungkin akan dimarahi sama mama atau papa karena kita mengakui kesalahan yang kita buat. Nah, terus orang seperti ini juga menjadikan Tuhan Yesus nomor 1 adik-adik. Bagus nggak adik-adik tanah hati yang seperti ini adik-adik? Tentu saja sangat bagus ya adik-adik. Inilah yang Tuhan mau terjadi dalam hati kita. Hati kita menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Jika kita melakukan firman Tuhan yang diajarkan, maka hati kita akan bertumbuh, bahkan berbuah adik-adik. Adik-adik sudah dengarkan pesan firman Tuhan tadi? Ayo kita cek yuk hati adik-adik seperti tanah yang mana adik-adik? Tanah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat adik-adik? Ya pasti kita yang keempat. Kita mau hati kita subur supaya kita bisa menerima firman Tuhan, bertumbuh dan bahkan berbuah. Nah adik-adik mau kan? Dengan serius dengerin firman Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidup adik-adik dan melakukan firman Tuhan. Semuanya mau kan? Oke, very good adik-adik. Nah, jangan lupa mulai sekarang adik-adik setiap dengar firman Tuhan, adik-adik catat nih adik-adik supaya adik-adik ingat pesan firman Tuhannya dan adik-adik bisa menjadi pelaku firman Tuhan bahkan berbuah yang banyak. Super Word of God hari ini diambil dari Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kakak ulangi ya, Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. It's challenge time. Nah adik-adik, challenge minggu ini akan kakak bahas satu persatu ya. Yang pertama untuk little dulu. Adik-adik di little boleh mengambil biji-bijian di rumah atau ada benih yang kecil boleh terus ditempel di kertas dan adik-adik gambarkan benihnya yang bertumbuh. Seperti contoh berikut nih adik-adik. Nah setelah adik-adik kerjakan, adik-adik foto dan dikirim ke grup WA. Oke? Untuk adik-adik yang di Kids, nah sekarang challenge-nya adalah membaca firman Tuhan dan melakukan. Firman-nya diambil dari Mazmur 104 ayat 33. Adik-adik baca, kemudian adik-adik lakukan, oke? Nah, apa yang adik kerjakan, direkam, kemudian dikirimkan juga ke grup WA. Kakak tunggu sebelum Selasa jam 24, oke? Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan
dan kemuliaan ini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk firman-Mu yang indah yang hari ini boleh kami dapatkan Tuhan. Terima kasih untuk sukacita kebersamaan kami di hari ini yang indah ini ya Bapa. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, perumpamaan tentang tanah hati Tuhan. Kiranya Tuhan, tanah hati kami bolehlah menjadi tanah hati yang baik. Kami percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap dari kami yang mendengar saat ini Tuhan, setiap dari kami Tuhan sudah menjadi tanah hati yang baik. Tanah hati yang subur, tanah hati yang menerima benih yang baik, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang berkali-kali lipat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau saja yang menjaga, yang melindungi dan memberkati kami semua sepanjang hari dan sepanjang minggu dan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik sama-sama katakan Amin. Terima kasih adik-adik. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa ya, di subscribe, dipencet loncengnya, dikasih jempolnya. Oke? Sampai jumpa adik-adik. God bless you. Tuhan berkati.